Organisasi di Inaifas itu ada organisasi internal dan juga organisasi eksternal. Berbicara mengenai mahasiswa di Inaifas, tentu ini sangat kompleks. Senior-senior yang ada di Inaifas itu juga bertahan mengaktualisasikan dirinya itu karena organisasi ini ya. Kalau saya melihat dan mencoba untuk membaginya itu, saya membaginya dalam tiga tipologi. Yang pertama itu ada mungkin bisa penuh drama hidupnya, ada yang nggak bisa drama jadi belajar dramanya di teater seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Berjumpa lagi dengan saya Sinta Bella, tentunya masih di channel Sinta Bella. Untuk video kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dengan narasumber yang tepat. Jadi kalian stay tune, jangan lupa sediain kopinya ya. Oke, siapa dia? Ini mereka. Nah, inilah pemirsa narasumber channel YouTube Sinta Bella kali ini. Ada Nurma dan juga ada Habib. Siapa mereka berdua? Mereka berdua adalah demisioner Presma Inaifas dan sekarang sedang menjabat sebagai Presma Inaifas. Nurma ya yang menjabat. Nah, teman-teman, kenapa aku mengatakan bahwa kita akan membahas suatu hal yang menarik dengan narasumber yang tepat? Karena kita akan membahas mengenai mahasiswa dan organisasi yang ada di Inaifas. Nah, tentunya mereka berdua sudah memahami, iya kan? Iya dong. Selamat datang semuanya. Selamat datang. Bersedia ya untuk Sinta Bella wawancarai? Bersedia. Oke. Jangan ada yang ditutup-tutupi, oke? Karena apa yang ditutup-tutupi itu nggak enak gitu loh. Oke, teman-teman, untuk pembahasan yang pertama, aku akan bertanya nih ke Habib dulu ya. Presma periode berapa? 2019-2020. Jadi teman-teman perlu ketahui kalau kita mau berbicara runtutnya, jadi aku dulu, terus Habib, terus Nurma. Jadi pas ini 3 periode ada di sini, jadi kita akan membahas tentang mahasiswa dan organisasi di Inaifas dari masa ke masa gitu ya. Nah sekarang satu hal yang ingin aku tanyakan ke Habib atau Pres Habib gitu ya, biasanya teman-teman ngomongnya. Antropologi mahasiswa di Inaifas itu seperti apa sih, Dek? Oke, sejauh pandangan saya selaku mantan presiden mahasiswa dari tahun 2019, tentunya saya memiliki persepsi ataupun kriteria tersendiri mengenai tipologi mahasiswa di Inaifas. Karena begini, berbicara mengenai mahasiswa di Inaifas tentu ini sangat kompleks. Karena kita tidak menutup kemungkinan berasal dari seluruh penjuru ya, utamanya dari pelosok Jember Selatan. Tentunya juga terlahir dari anak nelayan, anak buruh atau anak petani dan sebagainya. Nah, kalau saya melihat dan mencoba untuk membaginya itu, saya membaginya dalam tiga tipologi. Yang pertama itu adalah tipologi mahasiswa ideal realistis. Mahasiswa realistis ini adalah bagaimana kemudian mahasiswa yang memang juga aktif di wilayah akademik dan juga aktif di wilayah organisasi. Artinya yang tak maksud ideal realistis ini karena memang mereka sadar bahwasanya realitas sebagai mahasiswa itu tidak hanya aktif di dalam perkuliahan, namun juga membutuhkan bahwasanya ketika terjun di masyarakat itu juga membutuhkan juga artinya media untuk belajar selanjutnya itu juga di organisasi, artinya itu sebagai pelengkap. Kemudian kalau yang kedua ini adalah mahasiswa ideal akademis. Jadi sudah bisa diartikan bahwasanya mahasiswa ini adalah orientasinya kepada IPK atau akademik. Tapi saya mencoba untuk memecah lagi bahwasanya mahasiswa yang idealis akademis ini saya pecah lagi menjadi 2. Jadi yang pertama itu aliran ritualis atau aliran yang visioner. Artinya jadi 2 ini ada pembeda bahwasanya
Kalau yang ritualis ini adalah mahasiswa akademis yang ya aktivitasnya itu cuma sekedar orientasinya ke kuliah, kemudian kerjakan tugas dan rajin kuliah, dan tidak ada pandangan bahwasanya nanti selepas saya kuliah ini mau kemana. Artinya hanya sekedar rutinitas, hanya seperti itu. Kalau yang satunya itu kan mahasiswa yang punya visi, artinya meskipun artinya meskipun sudah termasuk dalam tipologi mahasiswa idealis akademis, tapi mereka sadar bahwasanya enggak hanya sekedar rutinitas, tapi ada perlu visi ataupun misi yang kita impian atau yang kita harapkan nanti, ya harapkan nanti, planningan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah mahasiswa idealis multitasking, ya. Jadi mahasiswa ini unik gitu kan. Jadi ya selain dia kuliah, kadang banyak kegiatan ataupun amanah yang sudah diemban. Artinya selain sudah menjadi mahasiswa, kadang juga pulang pulung keluarga, kemudian ngajar. Nah itu kan biasanya menjadi keunikan. Artinya mahasiswa satu ini unik gitu kan. Karena model mereka memanajemen waktunya itu sangat baik gitu kan, keren. Mereka kuliah, ngajar, kemudian sambil kerja, kadang kuliah sambil dagang gitu kan. Nah ini kan sangat unik. Apanya fakultas Lebi. Dan itu semua gitu kan. Apalagi kita di Naifas rata-rata banyak yang seperti itu gitu kan. Makanya ya ini sejauh yang saya amati dan saya ketahui gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan sahabat-sahabat juga yang lain itu bisa memiliki pandangan yang lain terkait ngomongin tipologi mahasiswa di Naifas gitu. Ya memang kalau kita boleh, kan kita sering ya kita kuliah di Naifas, tapi juga sesekali kita main ke kota berjumpa dengan mahasiswa yang ada di kota gitu. Jadi untuk multitasking tipologi mahasiswa Naifas yang ketiga itu yang menjadi hal menarik dan kekhasan bagi Naifas menurut saya sih. Karena apa? Lagi-lagi kalau kita tarik ke Jember Selatan, mereka itu berdekatan dengan sesuatu yang pekerjaan gitu, pekerjaan alam, entah itu bertani. Karena mereka berangkat dari anak petani, mau nggak mau harus membantu orang tua di sawah, kebun gitu ya. Jadi itu sih kelebihannya ya Dek ya, mahasiswa di Naifas. Oke, untuk selanjutnya yang kedua saya akan bertanya sama Nur Maida selaku Presiden mahasiswa yang sedang menjabat hari ini. Macam-macam organisasi di Naifas itu ada apa aja sih? Baik, terima kasih teman-teman semua channel YouTube Sinta Bella tentunya. Ya. Jangan lupa subscribe. Oh ya, jangan lupa like, komen dan juga subscribe channelnya ya. Jangan lupa ketuk loncengnya juga. Jadi teman-teman semua atau mahasiswa-mahasiswi Naifas, jadi saya mau memperkenalkan ini ya, organisasi-organisasi yang ada di Naifas tentunya. Yang pertama, organisasi di Naifas itu ada organisasi internal dan juga organisasi eksternal gitu ya. Organisasi internal tentunya organisasi tertinggi ya, yang seperti kita yang sudah diamanahkan kepada kita ini. Organisasi ada DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa, ada juga Senat Mahasiswa, dan organisasi-organisasi yang ada di bawahnya itu ada Ormawa. Yaitu yang pertama organisasi internal itu ada yang namanya UKM. Yang namanya UKM ini unit kegiatan mahasiswa. Di situ kegiatan-kegiatan kemahasiswaan atau yang bersifat talent atau skill mahasiswa, untuk mengasah skillnya mahasiswa, itu mahasiswa bisa ikut organisasi di situ yang namanya unit kegiatan mahasiswa. Itu yang pertama ada Pers Alikam. Di sini Pers Alikam itu mendalami ya dunia kepenulisan seperti jurnalis, entah itu media atau tentang reportase atau reportasi media-media cetak maupun media sosial seperti itu. Yang kedua ada teater. Teater ini yang namanya teater Ijo Lumut. Nah, teater ini orang-orang yang mungkin bisa penuh drama hidupnya, ada yang nggak bisa drama jadi belajar dramanya di teater seperti itu ya.
Belajar ini. drama kehidupan. Belajar drama kehidupan sekaligus drama yang ada di teaternya seperti itu. Iya. Ada juga ini ada futsal. Nah, futsal ini khusus yang cowok ya kalau di Inaifas. Mungkin belum ada yang putri. Mungkin di tahun-tahun depannya ada futsal putri, mungkin bisa diadakan lah ya. Ya, ini yang ketiga ada futsal, terus yang keempat ada Al-Banjari. Nah, ini Al-Banjari itu ini ya menjadi ciri khas Inaifas karena kampus kita itu kan kampus hijau, kampus dakwah. Jadi khasnya itu dengan nuansa-nuansa yang agamis gitu ya. Ada Al-Banjari ini yang sudah menuai prestasi yang sangat banyak sekali, ada tingkat provinsi, ada tingkat nasional, kabupaten, bahkan juga banyak sekali ya. Nah, yang kelima ini ada PSM, Paduan Suara Mahasiswa. Nah, ini Paduan Suara Mahasiswa ini juga banyak menyumbangsihkan tenaganya untuk kampus kita. Jadi selain untuk memperkenalkan UKM Inaifas, terus melatih skill diri Inaifas, mahasiswa Inaifas seperti itu ya. Jadi Paduan Suara Mahasiswa ini sering mengisi di kegiatan kampus. Jadi tidak hanya di kegiatan kampus, bahkan PSM Inaifas ini sampai ke luar kampus, misalkan di wilayah sekitar, di masyarakat juga pernah mengisi upacara kemerdekaan, kegiatan sekitar seperti kegiatan NU, kegiatan Ansor, Muslimat dan lain sebagainya. Itu untuk wilayah Kenceng ini PSM Inaifas ini menjadi mentor SMA gitu ya, SMA di sekitar Inaifas. Ada juga di PSM-nya Yunisma, ya guru-guru, ada juga mahasiswa PSM Inaifas itu juga mengajar paduan suara yang ada di ibu-ibu muslimah dan juga ibu-ibu fatayat itu. Keren sekali kontribusinya kepada lingkungan. Kontribusi terhadap kampus dan juga lingkungan sekitar Inaifas itu. Bahkan di luar Inaifas pun bisa melatih paduan suara seperti itu. Nah, yang keenam ini ada pramuka. Nah, pramuka ini di Inaifas sebagai unit kegiatan mahasiswa. Jadi pramuka posisinya pramuka ya, nggak apa-apa aku nyambung ya, karena kita ini masih satu darah. Iya. Kalau ngomong pramuka memang kita dilematis, karena kalau di Inaifas itu masih masuk UKM, tapi Nah, kalau di luar iya. itu Racana, artinya posisinya dia itu langsung sebagai di bawah UKK naungan, seperti itu. Karena kampus. kita menyesuaikan kultur yang ada di Inaifas, bahwasanya semuanya organisasi itu di bawah naungan kita atau di BEM. bawah naungan Dema Dema ya ya. sekarang. Kalau dulu BEM, sekarang Iya, iya. Dema. Sorry. Jadi kita bukan menyeleweng atau menyelewengkan dari aturan atau berbeda dengan kampus lain, karena kita memang menyesuaikan kultur yang ada di kampus seperti itu. Jadi organisasi pramuka itu menjadi UKM karena menyesuaikan budayanya ya, menyesuaikan kondisi atau keadaan yang ada di Inaifas. Tapi kalau secara struktural, secara organisasi itu tetap sesuai dengan prosedur atau ADART-nya pramuka seperti itu. Nah, itu tadi ya organisasi yang ada di internal Inaifas. Bukan hanya di internal, tapi ada lagi organisasi yang namanya organisasi eksternal. Itu ada dua organisasi. Yang pertama ada PMI atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Yang kedua ada IPNU IPPNU. Kalau di perguruan tinggi itu namanya PKPT, Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi. Jadi itu PMII ini organisasi kemahasiswaan yang terbesar ya mungkin ya, terbesar di Indonesia gitu ya. Seperti itu ya. Karena ini samping saya senior semua ini. Jadi organisasi kemahasiswaan yang di situ wilayah garapannya kaderisasi dan gerakan Ya. atau advokasi. advokasi kemahasiswaan juga. Jadi Di belum cukup ketika teman-teman mahasiswa itu aktif di internal, Iya. tapi tidak menggarap wilayah eksternal. Wilayah eksternal itu. Karena Jadi mau nggak mau lebih intens kedengeran teman-teman organisasi eksternal ketika ada isu-isu terkini Iya. itu ya daripada yang internal. karena ketika kita keluar dari kampus pun itu yang dibaca
dari organisasi mana seperti itu ya, bahkan tidak tanya dari kampus mana, berarti jarang sekali Jarang tanya sekali, seperti itu. Iya. Dan kerasa nggak sih kita ya kalau mewakili BEM keluar gitu, lagi-lagi yang ketemu anak PMI. Iya, anak organisasi PMI. juga seperti itu. Jadi ketika kita keluar membawa nama organisasi besar kita, Dema, yang tanya anak mana gitu kan. Seperti itu. Jadi itulah hebatnya. Hijau apa biru kuning, Nah, ya. itu hebatnya organisasi eksternal ya yang bisa membawa kita. Sahabatnya kan sahabat-sahabat. Iya. Ya itu. Rekan dan rekan kita. Itu tadi yang pertama ada PMII, yang kedua ada IPNU IPPNU. Nah, IPNU IPPNU ini yang ada di perguruan tinggi namanya PKPT. Jadi IPNU IPPNU ini juga organisasi yang terbesar atau memiliki cadangan kader yang terbesar di Indonesia bahkan ya. Karena cabang kencong. kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita berbicara masalah IPNU IPPNU ini kan bicara masalah pelajar ya. Jadi ini tuh stok kader banyak sekali, mulai dari SMP, SMA, ada MTS, MA, bahkan SMK itu sudah menjuruh dunia ya, menjuruh Indonesia lah, seluruh Indonesia. Bahkan itu kalau di bawah naungan lembaga pendidikan Ma'arif itu bahkan sudah diharuskan atau diwajibkan setiap lembaga pendidikan Ma'arif itu ada IPNU dan IPPNU-nya seperti itu. Jadi jangan disalahartikan bahwasanya IPNU IPPNU ini memiliki kader terbanyak atau kader terbesar. Tinggal bagaimana cara memupuknya menjadi kader-kader yang luar biasa gitu. Kuantitas banyak, kualitas juga Ya bagus. juga harus bagus. Jadi ada lagi cerita itu bahkan IPNU IPPNU ini ada yang SD mau ikut gitu ya. Ada cerita seperti itu. Iya, ada cerita yang masih usia SD karena itu belum mencukupi umur jadi tetap ikut karena gimana ya? Kita tidak bisa menolak kader karena kader itu kan bibit-bibit generasi kita gitu yang melanjutkan perjuangan kita, melanjutkan kiprah kita di organisasi seperti itu. Jadi Bagaimana penyikapannya terkait ada anak SD yang mau? Nah, ini kemarin pernah ada didebatkan sama pimpinan wilayah Jawa Timur kemarin saya tanya-tanya itu. Jadi umurnya masih 12 tahun tapi mau ikut IPNU IPPNU. Ya tetap diterima saja gitu. Mengikuti Tetap kaderisasi diterima. Tetap mengikuti kaderisasi tapi ya nggak ada, kan aku nggak tahu nih ya, ada Iya. aturannya nggak harus umur berapa gitu untuk ikut kaderisasi. ya itu jadi diikutkan dulu setelah umurnya menginjak SMP baru di keanggotaan gitu. Jadi nggak dilegalkan dulu tidak gitu, dilegalkan. hanya Jadi biarkanlah mereka itu mengikuti kaderisasi kita, Dapat biar ilmunya, belajar dapat dulu prosesnya, gitu. Tapi belum legal gitu. Gitu. Karena berbicara mengenai belajar ini Ya, kan nggak ada batasnya, nggak ada harus batas kapan usia dan juga, di mana. kapan, di mana, umur berapa itu juga kita berhak Slogannya kan belajar berjuang. belajar berjuang bertakwa Iya. itu. Jadi Belajar. kalau Belajar berilmu berdakwah. Salah nggak sih? itu Inaifa. Maksudku ya. Jadi seperti itu. Jadi dua organisasi eksternal ini yang sangat membawa kita kemana-mana gitu ya. Yang masih bertahan di Inaifas dan belum menerima Iya. yang lain. Jadi ini menjadi kayak menjadi tradisi atau gimana ya, senior yang ada di Inaifas itu juga bertahan mengaktualisasikan dirinya itu karena organisasi ini ya, organisasi yang di bawah gitu. Insya Allah berkah. Dapat Iya, barokahnya seperti itu. Ki Hasyim Asy'ari. Amin. Jadi itu tadi ya yang organisasi yang ada di Inaifas. Tadi saya juga sudah menjelaskan organisasi internal, eksternal juga seperti itu. Jadi itulah tadi. Semoga Itu. menjadi informasi yang berarti. Baik, sama. Oke, selanjutnya Alhamdulillah, terima kasih sudah nonton video Sinta Bella mulai dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. Dan untuk sesi ini bakal ada video selanjutnya, jadi stay tune di channel Sinta Bella. Terima kasih, bye-bye.